Silakan bila ada yang mau bertanya-tanya, waktunya kurang 10 menit. Kita belajar bersama di sini. Ketika sudah bermesraan kepada Allah, kenapa identik seperti jauh dari dunia? Apa? Karena memahami babakan ketuhanan versi hawa nafsunya. Jadi bila manusia memahami Tuhan dengan Tuhan, maka nikmatlah dunia yang panas akan menjadi nikmat. Sama halnya seperti Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, menurut manusianya ya supaya Ibrahim panas. Akan tetapi kenapa Ibrahim tidak panas, malah enjoy saja di dalam api? Kenapa? Karena Ibrahim memahami Allah dengan Allah, bukan dengan manusianya. Bagaimana mungkin kita bisa jauh dari dunia, sedangkan dunia juga di dalam pagelaran Allah. Jadi nikmati saja begitu, Kang Mas. Live-nya jam berapa aja, Pak? Mohon maaf, saya pun tidak tahu. Kadang diutus live, ya langsung live. Kadang tidak diutus. Kadang saya merencanakan nanti akan live. Toh nanti waktunya datang tidak jadi live. Jadi tidak tahu saya. Pokoknya digelar live, ya live. Begitu, Kang Mas. Jadi ikuti sajalah apa yang menjadi perintahnya. Karena saya tidak punya kehendak dan daya upaya sendiri. Jadi makmum kepada siapa yang menjadikan saya, siapa yang mentuhani saya, siapa yang menguasai saya. Jadi makmum sajalah. Bila Anda tidak ketemu dengan live-nya, kan tinggal nyimak-nyimak di YouTube Uripe Allah. Karena semua yang ada di live di TikTok ini saya unggah semua ke YouTube Uripe Allah. Jadi bisa disimak di situ. Bahtera Ilahi, ya terima kasih ya. Kang Bahtera Ilahi. Ya, Uripe Allah Channel itu nama TikTok dan nama YouTube saya. Sedangkan nama saya Abdul Halim. Abdul Halim inilah dan nama-nama Anda sekalian itulah nama Allah yang ke-100. Nama Allah yang terrahasia. Kenapa nama Allah yang terrahasia? Karena nama Abdul Halim, karena nama masing-masing Anda masih diakui sebagai nama Anda. Maka dari itu nama Anda, nama Abdul Halim, serahkan kembali kepada nama Allah. Maka akan kembali menjadi nama yang terang benderang. Kenapa? Karena nama Abdul Halim. Kenapa? Karena nama Anda itulah nyatanya kenyataan nama Allah itu sendiri. Silakan, ada yang mau bertanya, sahabat-sahabatku? Ayah bunda, barakallah. Aku sejatine gak ono, tapi aku sejatine ono. Bingung kan? Aku ono lan ra ono. Ketika manusianya masih memahami aku ono, dan ketika manusianya memahami aku ra ono, ya masih bayang-bayang, Kang Mas. Masih bingung, masih kepahaman manusia. Kenapa? Karena jangankan ada, hidup dan mati pun itu juga bukan manusia. Kita tak bisa hidup, kita tak bisa mati. Apa buktinya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat dan ibadahku, bahkan hidup dan mati, bukan milik manusianya, tapi milik Tuhannya. Jadi yang hidup, jadi yang mati siapa? Hayo, apa manusianya bisa? Sehat selalu, alhamdulillah, amin. Sama demikian juga Kang Mas, semoga sehat juga, banyak rezeki, melimpah berkahnya, amin ya rabbal alamin.
Jadi bila manusianya sudah memang benar-benar kembali kepada Tuhannya, maka hidupnya kaya raya, hidupnya selalu bahagia, hidupnya enjoy saja. Kenapa? Karena sudah masuk di dalam pemeliharaan Allah. Orang yang serba ketakutan itu manusia yang masih lepas dari pemeliharaan Allah. Kenapa? Karena manusia memilih dipelihara oleh iblis dan setan daripada dipelihara oleh Allah, maka ia akan selalu panas menghadapi kehidupan ini, yakni selalu panas dengan gaya-gaya hidupnya. Wong ndak punya uang pingin begini, wong ndak punya uang kok kepingin begitu. Manusia akan selalu panas dengan apa-apa yang diinginkannya. Kenapa? Karena manusia menentang Tuhannya, manusia menentang kodok dan kodar Tuhannya, ya disiksa terus. Duk, tahu duk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika manusia masih menentang Tuhannya, ya selamanya panas terus, siksa terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sekali-kali menentang Tuhan. Ditakdirkan kita tidak punya uang, ya enjoy saja. Jangan mimpi-mimpi, jangan bergaya-gaya hidup. Ikuti saja apa yang sudah ditetapkan pada diri kita. Agar apa? Agar kita bahagia hidupnya. Akan tetapi bila kita banyak gaya, miskin kok gaya, ia tersiksa terus dengan kemiskinannya. Kaya kok gaya, ia tersiksa juga kepada kekayaannya. Kenapa? Karena kemiskinan dan kekayaannya akan menjadi tunggangan-tunggangannya untuk menuju kesengsaraan begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan yang mau bertanya-tanya silakan. Waktunya kurang 3 menit. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi di sini kita belajar bersama-sama untuk membangunkan diri kita selama ini yang kita hanya tidur belaka, mimpi-mimpi punya jabatan, mimpi pintar, mimpi paham, mimpi sholat, mimpi jadi manusia. Kita selama ini hanya mimpi karena tidur saja, karena kita masih menunggangi manusianya yang merasa berperan di dunia ini, mimpi terus. Maka dari itu di salat subuh ada kalimat as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Kalau diartikan, diterjemahkan versi kemanusiaan, versi hawa nafsu, ini ditujukan kepada badan yang tidur itu badan yang sholat subuh lebih baik daripada badan yang masih tidur. Ini kepahaman hawa nafsu, kepahaman manusia. Tapi kepahaman Tuhan yang dimaksud tidur, bangun itu lebih baik daripada tidur. Bangunkan kesadaranmu menuju Tuhanmu yang menciptakan kamu. Itu lebih baik dari apapun yang kau perbuat. Sholat ibadah sejak akil balik sampai setua ini tak ada harganya, tapi hanya sia-sia saja bila manusianya yang merasa berbuat begitu, Kang Mas. Jadi masih tidur manusianya. Terkadang saya ketika sholat hanya terdiam dan menyaksikan kebesaran Allah. Bila yang menyaksikan masih manusianya, yaitulah awas. Di situ pun tipis annya. Jadi bila manusianya masih merasa menyaksikan Allah, berarti yang disaksikan kan masih hawa nafsunya yang merasa sudah menyaksikan Allah. Begitu, Kang Mas. Jadi memang tidak bisa kita belajar sendiri sesuai kepahaman sendiri. Ya harus digurukan. Silakan cari guru di area Anda, terdekat Anda sana. Agar apa? Agar benar nyata semuanya. Agar manusianya bisa enjoy saja. Kalau manusianya sudah tak ada lagi, apa mungkin manusianya bisa menyaksikan Tuhannya? Nah, begitu.
As-salatu khairun minan naum. Masya Allah. Nah, apa saya selamanya punya hutang? Gimana caranya agar tidak punya hutang? Agar supaya Anda tidak punya hutang lagi, mati ya. Matikan saja dirimu, bebaslah kamu dari hutang. Kenapa? Hutang yang terbesar manusia adalah manusia hutang kepada Tuhannya. Hidup bukan miliknya kok diaku-aku sebagai miliknya. Ini hutang yang terbesar. Badan bukan miliknya kok diaku-aku sebagai badan miliknya. Ini hutang yang terbesar. Sehingga Anda disiksa dengan hutang-hutang yang ada di dalam kehidupan ini. Seolah-olah itu menjerat, seolah-olah itu memenjara, menyiksa hati Anda. Karena Anda memandang manusia diri Anda. Bila Anda sudah tak memandang lagi manusia diri Anda, dulu yang hutang piutang siapa? Anda kah atau bukan? Yang menghutangi Anda itu siapa? Manusiakah atau bukan? Ya itulah, bila kita masih berkaca kepada diri manusia kita, selamanya wajib dikembalikan hutang itu. Apa maknanya wajib dikembalikan hutang itu sebelum mati? Wajib Anda serahkan kembali bahwa hidup, badan, dan semua pagelaran yang ada di atas dunia ini hanya milik Allah. Itulah membayar hutang itu. Agar apa? Agar enjoy saja. Begitu. Di area aku belum ketemu guru, carilah sampai Anda ke liang lahat, sampai dimanapun cari guru itu, sampai ke ujung dunia pun harus ditemukan, mumpung masih sempat dan mumpung belum kedatangan syakaratul maut, belum ketemu, mumpung belum ketemu dengan baiatul akbar, dengan baiat paksa. Apa yang dipaksa? Hartamu dipaksa. Ini bukan hartamu, ini hartaku kata Allah. Dipaksa untuk dikembalikan. Kita tidak mau selama ini kita ngumpulkan harta untuk kebanggaan kita, untuk gaya-gayaan kita. Kita tidak mau melepaskan, akhirnya sakit, tersiksa. Ya itulah. Kenapa? Karena kita selama ini tidak mau tidak mau mengkorbankan harta untuk jalan Allah. Kita hanya mengkorbankan harta untuk kepuasan hawa nafsu saja. Kita selama ini memakai harta miliaran, puluhan miliar hanya untuk kebahagiaan, untuk pemuas hawa nafsu saja. Kita tak selama ini tak pernah memuaskan Allah. Kenapa? Karena kita bakhil kepada Allah. Karena kita anggap harta ini harta kita. Ya itulah akhirnya harta akan membelenggu, memenjara dan membakar kita sendiri selama ini. Alhamdulillah, ternyata jam 8 lebih 3 menit. Alhamdulillah, mohon maaf kiranya ada kata-kata yang menyinggung saudara-saudaraku. Di sini kita hanya belajar bersama dan semoga apa yang dipaparkan menjadikan manfaat dan menjadikan bangunnya diri kita, kesadaran kita untuk selalu kembali dan kembali kepada Allah di setiap apapun yang diperankannya. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.